Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ratna Dinawati. Saya guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 4 Sentolo. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran informatika kelas 7 pada materi algoritma dan pemrograman menggunakan aktivitas Infortakom atau belajar informatika tanpa komputer. Mari kita simak bersama video praktik baik dengan menggunakan aktivitas Infortakom. Mata pelajaran informatika dalam kurikulum Merdeka tidak sekedar belajar tentang keterampilan dalam menggunakan program aplikasi semata. Namun, informatika juga mempelajari tentang pemikiran komputasi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan komputer ataupun untuk memecahkan masalah dalam kehidupan di dunia nyata. Dalam kenyataannya, ketertarikan belajar siswa cukup tinggi ketika siswa belajar informatika tentang materi keterampilan menggunakan komputer dan praktek secara langsung. Namun, ketertarikan belajar informatika menjadi rendah ketika siswa belajar tentang materi yang bersifat konsep ilmu komputer. Pelaksanaan pembelajaran yang bersifat pemaparan materi konsep ilmu komputer masih menggunakan metode konvensional. Siswa kurang terlibat aktif dan proses pembelajaran berpusat kepada guru. Siswa cenderung hanya mendengarkan informasi dari guru dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pun hanya menggunakan slide presentasi PowerPoint. Apabila hal tersebut dilakukan terus-menerus, akan mengakibatkan menurunnya minat belajar siswa dan berimbas terhadap tingkat pemahaman siswa akan materi yang diajarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, guru menggunakan aktivitas Infortakom atau belajar informatika tanpa komputer untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi informatika yang bersifat konsep ilmu komputer. Penerapan metode ini dirasa penting agar siswa dapat menjadi pusat dari pembelajaran dan ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Infortakom, kepanjangan dari belajar informatika tanpa komputer, merupakan sebuah metode belajar informatika tanpa menggunakan komputer atau sering disebut dengan unplug. Prinsip utama dari Infortakom adalah 1. Tanpa menggunakan komputer. 2. Berupa permainan dengan sebuah tantangan yang menyenangkan dan menarik. Aktivitas ini juga dapat melibatkan pengalaman fisik dan kinestetik yang dapat menjadi alternatif kegiatan yang menyenangkan. 3. Pendekatan konstruktivisme yang mendorong anak membangun pengetahuannya sendiri. 4. Guru hanya memberikan penjelasan singkat dan sederhana. 5. Kegiatan didesain dapat dilakukan untuk semua gender dengan pendekatan kooperatif. 6. Menggunakan peralatan sederhana dengan biaya rendah. Konten materi yang dipaparkan dalam kegiatan pembelajaran adalah materi pemrograman atau coding. Aktivitas Infortakom yang dilakukan adalah berupa permainan yang bernama Cody Robbie Follow Me. Dalam permainan ada sebuah robot yang diberi nama Robbie yang hanya dapat melakukan 3 perintah khusus, yaitu 1. Maju ke depan, 2. Belok kanan, dan 3. Belok kiri. Tugas Robbie sebagai robot adalah berjalan di atas papan catur yang jalurnya sudah ditentukan oleh si pembuat program atau Cody. Tugas Cody adalah membuat algoritma supaya robot Robbie dapat berjalan mengikuti jalur yang sudah dibuat dengan tepat. Setelah itu, Cody mengubah algoritma ke dalam instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh Robbie.
Instruksi atau perintah tersebut disebut dengan program atau code yang akan diwakili dengan satu paket kartu kode. Sebelum permainan dimulai, siswa dalam satu kelas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim A dan tim B. Dengan melakukan suit, kedua tim akan menyepakati siapa yang berperan sebagai Robi dan siapa yang berperan sebagai Kodi. Pertama kali, tim A sebagai pemenang akan berperan sebagai Robi dan akan memegang semua kartu kode yang tersedia. Tim A juga akan menentukan jalur yang akan ditempuh pada papan catur oleh Robi. Jalur yang akan ditempuh ditandai dengan secarik kertas yang diletakkan di setiap kotak yang akan dilalui oleh Robi. Setelah tim A selesai membuat jalur yang akan dilalui oleh Robi, kartu kode diacak dan diserahkan ke tim B. Tim B harus mengurutkan kartu kode dengan tepat, sehingga urutannya memungkinkan Robi mengikuti jalur di atas papan catur yang sudah ditentukan oleh tim A. Algoritma yang harus dijalankan Robi diwakili oleh tumpukan kartu kode yang sudah diurutkan oleh tim B. Setelah kartu kode diurutkan dengan benar, sesuai jalurnya, maka program di-running dengan menjalankan Robi sesuai dengan urutan kartu. Sudah benar? Ya, tepuk tangan untuk mewakili. Ya, 9 poinnya. Setiap langkah kode yang benar memungkinkan tim B untuk mengumpulkan potongan kertas dan memperoleh poin. Putaran selesai setelah Robi menyelesaikan jalur. Kemudian tim A bertukar peran dengan tim B untuk memainkan putaran kedua. Pemenangnya adalah tim yang memiliki skor lebih tinggi di akhir putaran kedua, atau tim yang membutuhkan waktu lebih sedikit jika skor di antara kedua timnya adalah sama. Ya, siap. Yuk. Kamu bacakan instruksinya. Satu langkah. Satu langkah. Belok kiri. Satu langkah. Satu langkah. Belok kanan. Belok kanan. Satu langkah. Belok kiri. Belok kiri. Satu langkah. Dua langkah. Ya. Terus belok kiri. Terus dua langkah. Dua langkah. Ya. Sudah benar ya? Ya, 9 ya. Setelah siswa mempelajari konsep dasar dari pemrograman melalui permainan Robi Kodi Follow Me, guru mendemonstrasikan Blockly Games pada siswa agar siswa dapat mengenal dan terbiasa dengan lingkungan pemrograman yang sesungguhnya. Peserta didik juga akan melihat secara langsung cara menulis, menjalankan, dan menguji blok program secara real-time. Hal tersebut dilakukan sebelum peserta didik mempunyai pengalaman untuk berlatih mencoba sendiri secara langsung. Mereka dapat melihat hasil dari apa yang telah ditulis dan segera melihat apakah kode tersebut berhasil atau ada kesalahan yang perlu diperbaiki.
Setelah mengikuti pembelajaran dengan aktivitas Infortakom, saya merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini. Saya bisa bermain sambil belajar. Saya juga tidak merasa stres saat belajar. Pembelajaran berlangsung dan lebih paham dengan materi yang disampaikan. Saya harap pembelajaran berikutnya bisa seperti ini lagi.